2 Babakan Anak Cabang Karanglewas, Sekretariat Kadus 3 Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, kode pos 53161, telepon 085866511761, nomor 01-PRMNU-7-2024. Laporan 1 bendel hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat pimpinan Muslimat Cabang Banyumas, yang kami hormati pimpinan Muslimat Anak Cabang Karanglewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini pengurus Muslimat NU Ranting 2 Babakan bermaksud melaporkan pertanggungjawaban program kerja dan kegiatan selama masa khidmat tahun 2019-2024 sesuai AD/ART dan sesuai tuntunan organisasi. Dalam laporan pertanggungjawaban ini, pengurus berusaha untuk melaporkan kegiatan baik yang berhubungan dengan keuangan, kegiatan maupun program kerja dengan sangat objektif sehingga diharapkan bisa menjadi gambaran yang sesuai dengan kinerja pengurus selama masa kerja. Dengan tersusunnya laporan pertanggungjawaban ini, kami segenap pengurus ranting dalam arti umum dan ketua ranting dalam arti khusus menghaturkan terima kasih serta mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Anak Cabang Karanglewas dan Cabang Banyumas apabila selama kepengurusan pengelolaan terhadap organisasi belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh jajaran pengurus Muslimat NU Cabang dan Anak Cabang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Rohana ditandatangani, Sekretaris Nur Hayati ditandatangani dan di stempel. Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting 2 Babakan Anak Cabang Karanglewas, Sekretariat Kadus 3 Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas. 1. Upacara pembukaan. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat badar. 3. Lagu Indonesia Raya dan Maris Muslimat. 4. Laporan panitia penyelenggara. 5. Sambutan ketua ranting. 6. Sambutan dari pemerintahan desa. 7. Sambutan dari PAC Karanglewas. 8. Doa penutup. Acara yang kedua, acara rapat anggota. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan pertanggungjawaban pimpinan ranting. 3. Pandangan umum. 4. Demisioner. 5. Pemilihan ketua ranting oleh PAC. 6. Penyerahan atribut organisasi kepada ketua terpilih. Dilanjutkan pidato pertama ketua terpilih. 7. Doa penutup. Bab 1. Pendahuluan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga pengurus Muslimat NU Ranting 2 Babakan telah sampai pada akhir masa khidmat 2019-2024. Pada kesempatan ini kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada segenap pimpinan Muslimat NU Anak Cabang Karanglewas dan semua anggota Muslimat NU Ranting 2 Babakan yang selama ini telah mendampingi, membimbing kami baik pikiran, tenaga, dan harta benda demi kemajuan organisasi Muslimat NU di wilayah kami. Akhirnya atas nama pimpinan dan jajaran pengurus Muslimat NU Ranting 2 Babakan mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kinerja pemimpin ranting masih belum maksimal. Besar harapan kami di tahun selanjutnya organisasi
Muslimat NU Ranting 2 Babakan akan lebih maksimal sehingga akan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. A. Maksud dan tujuan. 1. Maksud. A. Melaporkan kinerja pimpinan dan pengurus ranting terhadap program yang telah dicapai. B. Laporan pertanggungjawaban pengurus ranting adalah bagian dari sebagai bukti pimpinan telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan oleh PAC dan PC. Tujuannya melaporkan hasil-hasil kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Bab 2. Laporan pelaksanaan bidang. Sebagai organisasi sosial dan keagamaan, Muslimat NU di Ranting 2 Babakan berusaha melaksanakan program di berbagai bidang, antara lain A. Bidang organisasi dan pemberdayaan anggota. 1. Kepemimpinan. Kepemimpinan Muslimat NU Ranting 2 Babakan dipegang oleh Ketua Ranting berdasarkan rapat anggota pengurus dengan cara pemilihan kandidat yang terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak. 2. Kepengurusan. Kepengurusan Muslimat NU Ranting 2 Babakan telah mengadakan reformasi kepengurusan pada tanggal 10 November 2019 di rumah Ibu Rohana RT 3 RW 11 pada jam 13 sampai dengan selesai dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019 dalam acara pengajian rutin Ahad Pon Muslimat NU Anak Sabang Karanglewas yang bertempat di Ranting Karangkemiri. Adapun susunan pengurus dan SK terlampir. 3. Keuangan. A. Pendapatan. Pendapatan kas Muslimat Ranting 2 Babakan diperoleh dari 1. Kas kalengan pada pengajian rutin Ahad Manis. 2. Iuran setiap bulan dari 15 RT. Tiap-tiap RT Rp65.000 dengan rincian Rp50.000 untuk TK dan Rp15.000 untuk muslimat. Di tiap tahun ada infak Ramadan. 3. Kas dari mobil rombongan pengajian Ahad Pon Anak Sabang Karanglewas. Dari pendapatan kas tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut. Saldo akhir sampai hari ini sebesar Rp9.060.300 dan sebagian modal untuk penjualan atribut muslimat sebesar Rp5.948.000. Keuangan atau kas dipegang oleh bendahara. B. Pengeluaran. 1. Untuk iuran ke anak cabang setiap bulan. 2. Untuk arisan ke anak cabang setiap bulan. 3. Untuk membantu tuan rumah yang berketempatan pengajian Ahad Manisan. 4. Untuk honor guru TK. 5. Biaya operasional organisasi. 6. Kebutuhan lain-lain yang bersifat mendadak seperti menjenguk orang sakit atau anak sakit atau kena musibah, menjenguk calon haji. Berikut pemasukan dan pengeluaran terlampir. 4. Keanggotaan. Keanggotaan Muslimat NU Ranting 2 Babakan terdiri dari 15 RT yang terkumpul dalam 5 RW yang aktif mengikuti kegiatan organisasi Muslimat NU sampai sekarang kurang lebih berjumlah 544 anggota. Adapun jumlah anggota Muslimat Ranting 2 Babakan adalah sebagai berikut. RT 13 30 orang, 23 30 orang, RT 33 35 orang, RT 18 43 orang, RT 28 36 orang, RT 38 35 orang,
RT 19 50 orang, RT 29 50 orang, RT 39 34 orang, RT 110 29 orang, RT 210 34 orang, RT 310 33 orang, RT 111 35 orang, RT 211 35 orang, RT 311 35 orang. Jumlah 544 orang. Kesekretariatan atau administrasi dilaksanakan oleh sekretaris dan dibantu oleh ketua ranting. Surat masuk dan keluar selama 5 tahun berjumlah 1 surat keluar berjumlah 120 surat, terdiri dari surat undangan pengajian rutin yang disampaikan kepada anggota, pengurus ranting dan ormas, surat undangan rapat pleno, surat permohonan bantuan, surat undangan instansi pemerintahan, dan lain-lain. 2 surat masuk berjumlah 144 surat, terdiri dari surat undangan dari organisasi lain dan Banom, surat permohonan bantuan dari Banom, cabang dan anak cabang, surat undangan dari pemerintahan desa, surat undangan dari cabang dan anak cabang, surat undangan rapat pleno anak cabang, surat dari panitia Hari Besar Islam, surat undangan dari lembaga pendidikan NU. C. Keadministrasian. Buku-buku administrasi Muslimat NU ranting 2 babakan terdiri 1. Buku catatan kegiatan Muslimat NU, 2. Buku catatan kegiatan bidang, 3. Buku catatan tugas pengurus, buku catatan ekspedisi, buku catatan agenda surat masuk, buku catatan surat keluar, buku catatan agenda dan disposisi, buku catatan kas harian, buku catatan inventaris, buku tamu, buku daftar hadir rapat pengurus, buku notula rapat pengurus, buku susunan pengurus, buku induk registrasi, buku laporan kegiatan, buku arisan anggota pengurus, buku arsip surat masuk dan arsip surat keluar. Inventaris. 1 gedung TK Muslimat NU, 1 buku LPG Muslimat NU anak cabang Karanglepas, 1 buku LPG Muslimat NU cabang Banyumas, 2 buku ADART Muslimat NU, 20 buku administrasi Muslimat NU, 1 buku POAM NU, 1 set stempel, 21 set seragam terdiri dari kain jilbab, baju selendang dan bros muslimat, 1 bendera merah putih, 1 bendera muslimat, 6 taplak meja, 3 geber muslimat NU, dan 2 buah karpet. Rapat-rapat. A. Rapat pleno pengurus ranting diteruskan dengan arisan setiap Ahad Wage diadakan secara bergilir. B. Menghadiri rapat pleno yang diadakan PAC setiap Selasa Pon. 3. C. Menghadiri rapat yang diadakan organisasi lain, Banom NU, instansi pemerintahan. D. Menghadiri rapat yang diadakan oleh panitia PHBI. E. Menghadiri rapat yang diadakan oleh lembaga pendidikan setempat, TK Diponegoro dan LP Ma'arif NU. B. Bidang pendidikan dan kaderisasi. 1. Menghadiri pembekalan administrasi dan keorganisasian yang diadakan oleh PAC. 2. Mengelola majelis taklim untuk bisa dilestarikan pada masing-masing RT atau RW. 3. Mengadakan pembinaan dan pengarahan pada anggota pengurus setiap rapat pleno. 4. Memberikan pengarahan kepada orang tua yang memiliki anak usia sekolah untuk bisa disekolahkan di sekolah NU. 5. Memberikan pengarahan kepada warga muslimat untuk lebih aktif atau semangat dalam kegiatan keorganisasian muslimat NU. 6. Mengelola TK Diponegoro 50
yang memiliki tenaga pengajar 3 orang guru. 7. Pengurus TK dan guru TK menghadiri rapat kegiatan yang diadakan oleh IPTKM, YPMNU, dan IGTKM. 8. Memasyarakatkan Mares Muslimat NU KBIH Al-Wadah IPTKM NU di pertemuan ranting. 9. Mengadakan tadarus Al-Quran dan yasinan di tiap-tiap RT atau RW. C. Bidang sosial dan lingkungan hidup. 1. Memberikan santunan anak yatim, fakir miskin dan duafa setiap bulan Muharram dengan rincian sebagai berikut. Tahun 2019 memperoleh Rp18.535.000. Tahun 2020 memperoleh Rp16.758.000. Tahun 2021 memperoleh Rp21.120.000. Tahun 2022 memperoleh Rp19.766.000. Tahun 2023 memperoleh Rp21.210.000. Tahun 2024 memperoleh Rp19.015.000. 2. Membantu penggalangan dana untuk korban bencana alam. 3. Menjenguk anak sakit baik di rumah atau di rumah sakit, mengadakan kebersihan PSN di masing-masing RT. 5. Memandikan jenazah, mengkafani, menyolati dan mendoakannya dengan tahlil dan yasin selama 7 hari. 6. Memasyarakatkan pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang aman dan nyaman. 7. Melaksanakan ziarah kubur dan tahlil. D. Bidang dakwah dan pengembangan masyarakat. 1. Mengikuti lomba hadroh yang diadakan oleh PAC. 2. Mengadakan pengajian rutin setiap Ahad Manis yang tempatnya bergilir tiap-tiap RT. 3. Mengikuti pengajian rutin Ahad Pon, PAC dan Ahad Kliwon di PC. 4. Mengikuti pengajian PHBI baik di ranting, anak cabang maupun di cabang. 5. Mengikuti kegiatan atau pengajian NU Seniven. 6. Mengadakan kegiatan Maulid Nabi atau bacaan Al-Barzanji di setiap RT selama 1 bulan. 7. Mendata majelis taklim setiap RT. 8. Mendata hadroh di wilayah ranting Babakan di wilayah ranting 2 Babakan. 9. Mengadakan yasinan dan tahlilan di setiap RT. Bidang kesehatan. 1. Bekerja sama dengan PKK mengadakan dan mengikuti penyuluhan KB, posyandu, balita, lansia dan ibu hamil. 2. Mengikuti dan memberikan penyuluhan dengan PSN dan demam berdarah. 3. Mengikuti bersih lingkungan di setiap RT. 4. Mengikuti pemeriksaan IFA. F. Bidang ekonomi, koperasi dan agrobisnis. 1. Mengadakan iuran setiap RT, kas muslimat, kas TK dan donatur TK. 2. Mengadakan kotak amal dalam pengajian rutin Ahad Manis. 3. Mengadakan arisan setiap Ahad Manis dan Ahad Wage. 4. Mengadakan iuran setiap RT untuk biaya pelaksanaan piket Ahad Pon. 5. Mengadakan infak Ramadan. 6. Mengadakan seragam muslimat dan atribut lainnya dengan keuntungan masuk kas prakoperasi. G. Bidang keuangan. 1. Mengelola keuangan sesuai organisasi. Yang kedua, melaporkan kas muslimat setiap bulan, melaporkan kas TK setiap bulan, dan kas terdiri dari kas muslimat saldo akhir sampai bulan Juni 2024 sebesar Rp9.860.300.
dengan rincian terlampir. Kas TK sampai bulan Juni 2024 sebesar Rp2.986.000 dengan rincian terlampir. Kas prakoperasi sebesar Rp5.948.000 dengan rincian terlampir. Dan uang utuh Ibu itu di bendahara. Kesimpulan, 1. Pimpinan Muslimat NU Ranting 2 Babakan masa hikmat 2019-2024 telah berupaya melaksanakan program kerja Muslimat NU sesuai kemampuan yang ada. 2. Kami mengharapkan laporan ini akan memberikan gambaran yang objektif tentang keberadaan dan perkembangan organisasi, juga pelaksanaan